How are you today? Alhamdulillah. Excellent. Alhamdulillah. Hari ini yang sudah bergabung, coba absen dulu ya. Ada Arya, Iya. Sultan, Ibi, Ya, Bu. Hadid, Halafi, Yeus, Rio, Sakti, dan Syahla. Alhamdulillah teman-teman sudah bisa bergabung. Guys, main Ya. app you guys. Sabar, guys. Baik teman-teman, sudah disiapkan buku paket dan alat tulisnya? Sudah. Buku paket Iya. paling seram sedunia nih. Iya, paling serem. Paknya melotot. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai belajarnya, kita baca doa terlebih dahulu ya. Are you ready to pray? Number 10. We can our faith done and we say we are all about to pray. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahmah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Kepada dan karuniakanlah aku kepahaman proteges. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar. Oke, today learn about surat At-Tin. Jadi nanti. Bu, kenapa bukunya harus begini, Bu? Serem banget, Bu. Iya, Bu, orangnya serem-serem, Bu. Kayak ada yang Itu salah tanpa keseruan. Pak Akbar, saya izin untuk share screen. Iya, Bu. Halo Pak Akbar. Iya. Udah boleh dicoba, Bu. Teman-teman Terima fokus. kasih Pak Akbar. Ya. Baik teman-teman, fokus ya. Ketika Ibu sudah menjelaskan, please berbunyi. Woi, siapa tuh yang Oke, fokus. ada aku, Pak. Ada orang Kelihatan tidak teman-teman? Kelihatan ya? Datang. lihat, Bu. Ini. Pernah lihat akunnya. Nah, Bu, teman-teman. aku nyalain lampu dulu ya, Bu. Bentar, Bu. Nah. Oke, teman-teman bisa dilihat di layar di sini. Ya. Kita hari ini akan sama-sama belajar tentang surat At-Tin. Ya. Di sini ada beberapa langkah-langkah cara membaca Al-Quran yang mudah. Di antaranya, yang pertama perhatikan tanda baca fathah. Ya. Ini tanda baca fathah ya, garis satu di atas. Kemudian kasroh, tanda baca kasroh, garis satu di bawah. Dan tanda baca doma, di sini seperti huruf waw kecil di atas. Dan tanda sukun atau tanda mati ya. Ada dibaca, ada ya, ditekan dua harakat ya. Kemudian bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati ya. Jadi membaca ya huruf yang terdapat dalam Al-Quran terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Nah, kita bacanya dari sebelah kanan ke kiri, ya, bukan dari kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Kemudian huruf yang tidak berharokat
atau bertanda baris alif lam. Huruf alif dan huruf lamnya tidak dibaca karena tidak berharokat. Jadi langsung bacanya wa, huruf alif dan lamnya tidak dibaca karena tidak berharokat. Ya, seperti itu. Kemudian contoh di sini langsung dihubungkan ke huruf ta, bertasdid, dibaca wati. Ada dua huruf yang dilewati, yaitu huruf alif dan lam. Ya. Kemudian perhatikan perubahan syaka dan huruf-hurufnya. Di sini teman-teman bisa lihat, ya. Surat At-Tin terdiri dari berapa ayat, teman-teman? Ada 8 ayat, ya. Contoh misalnya di sini ayat pertama bacanya wattini wazzaitun. Nah, ayat pertama ini terdiri dari 2 kata, ya. Kata yang pertama adalah wattini dan kata yang kedua wazzaitun. Itu, ya. Kemudian ayat yang kedua waturisinina terdiri dari 2 kata, ya. Kata yang pertama adalah waturi, kata yang kedua adalah sinina. Sedangkan ayat ketiga wahadzal baladil amin terdiri dari 3 kata, ya. Kata yang pertama bacanya wahada, kata yang kedua baladi, dan kata yang ketiga amin, dan seterusnya. Baik, teman-teman. Nah, perhatikan di sini ada beberapa huruf hijaiyah yang bisa disambung dan yang tidak bisa disambung. Mungkin teman-teman masih ingat, ya, ini sudah dipelajari sebelumnya, ya. Kita pernah mempelajari ini sebelumnya, ya. Contohnya ini huruf iya. Huruf iya, ya. Ini di awal kata atau di awal kalimat tulisannya seperti ini, ya. Jika berada di tengah kata atau tengah kalimat, ya, tulisannya seperti ini, ya. Kemudian jika di akhir kata atau di akhir kalimat seperti ini, ya. Jika disambung seperti ini, bacanya ya, yi, yu, ya. Begitupun dengan huruf qaf, ya. Huruf qaf ini pun sama, bisa disambung di awal kata atau di awal kalimat, kemudian di tengah kata atau di tengah kalimat juga bisa disambung, ya, tulisannya seperti ini, dan bisa disambung pula di akhir kalimat atau di akhir kata, ya, seperti ini tulisannya. Jika disambungkan seperti ini, kokiku, ya, seperti ini, ya, teman-teman. Jadi huruf iya, huruf qaf, huruf dod, huruf zo, dan huruf kaf ini bisa disambung di awal kata, di tengah, dan di akhir, ya, seperti itu. Nah, tetapi teman-teman ada beberapa huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung di awal kata dan di tengah. Hanya bisa disambung di akhir saja, di akhir kata atau di akhir kalimat saja. Huruf apa saja itu? Nah, di sini sudah ada contohnya huruf ro dan huruf waw, ya. Huruf ro jika di awal kata atau di awal kalimat, ya, terpisah, tidak bisa disambung dengan huruf selanjutnya, ya. Nah, di tengah kata pun huruf ro ini tidak bisa disambung, tetapi bisa disambung di akhir kata atau di akhir kalimat. Tulisannya seperti ini, ya. Begitu. Begitu pula dengan huruf waw. Huruf waw jika di awal kata atau awal kalimat itu tidak bisa disambung, ya. Jadi terpisah sendiri, ya. Dan tidak bisa disambung di tengah juga. Tetapi bisa disambung di akhir kata atau di akhir kalimat, ya.
Huruf apa saja yang tidak bisa disambung di awal dan di tengah, hanya bisa disambung di akhir kata atau di akhir kalimat? Selain ro dan wau, ada huruf dal, ada huruf zal, ada huruf zai, ya, ada huruf alif, ya. Nah, itu tidak bisa disambung di awal kata, di tengah kata, hanya bisa disambung di akhir kata atau di akhir kalimat saja. Ya, seperti itu, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Teman-teman sudah bisa menghafal surat Atin semuanya? Sudah hafal surat Atin semuanya, teman-teman? Ya, nanti teman-teman belajar yang belum menghafal surat Atin, nanti dihafalkan ya surat Atinnya ya. Oke, baik. Sekarang teman-teman, nah di sini teman-teman nanti bisa berlatih menulis huruf hijaiyah, huruf ini ya, dalam surat Atin ya. Nih. Teman-teman harus bisa menulis huruf Al-Quran dengan baik ya. Karena menulis huruf Al-Quran itu akan memperoleh ilmu dan keterampilan serta pahala dari Allah. Menulis huruf Al-Quran tidak sulit asalkan rajin dan teliti ya, serta penuh kesabaran ya. Nah, di sini teman-teman nanti Ibu meminta untuk teman-teman menulis atau menyalin kembali surat Atin. Ya. Ya. Tidak lupa teman-teman ketika menulis huruf hijaiyah itu diawali dari sebelah kanan terlebih dahulu, dari kanan ke kiri ya, bukan dari kiri ke kanan. Kalau kita menulis huruf abjad ya, bahasa Indonesia gitu kan, kita menulisnya dari kiri ke kanan ya. Sedangkan kalau huruf hijaiyah ya atau ayat Al-Qur'an kita menulisnya dari sebelah kanan ke kiri ya, seperti itu. Nah, baik teman-teman. Selanjutnya di sini yuk kita sama-sama membaca surat Atin beserta artinya ya. Oke. Boleh ikuti Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Wahtin dan buah zaitun. Dan demi gunung Sinai. Wahadal baladi dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang baik-baiknya. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Lalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apakah yang Alaihissallahu bi'ahkamil. Bukankah Allah
wa ta'ala. Subhanallah adalah bukan kau subhanallah adalah hal yang Ya teman-teman, bacaan surat Atin beserta artinya ya. Mengapa dinamakan surat Atin? Ya. Artinya Surat buah. ini buah dinamakan Arab. Atin diambil dari kata atin Buah. yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah atin, buah tin, buah tin ya. Surat Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Qur'an yang berjumlah berapa ayat? 8 ayat ya, dan termasuk surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah ya. Nah, ini teman-teman bisa diamati, dilihat gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar buah tin ya, seperti ini buah tin. Dan yang satunya lagi di sini ada gambar buah zaitun ya. Nah, jadi buah tin dan buah zaitun ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Tin. Ya. Nah, kemudian kandungan surat At-Tin. Di dalam ayat pertama ya, kandungan surat At-Tin. Oke. Ayat pertama. Boleh Ibu minta Zeus tolong bacakan di kandungan surat At-Tin ayat pertama. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di yang 185 meter ini juga atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa alaihi